Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juala kembali kita pada malam hari ini kita dapat lanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab mikat haji dan umrah. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, para zuriat bahkan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula memperbaharui atau berdiametrika dengan niat apa itu an-a'taqiba bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mikat maknanya ihram umrah bagi orang yang tinggal di Makkah ialah dari tanah halal. Maka memadailah tanah halal yang terdekat dari kota Makkah pada jurusan mana saja yang dikehendakinya. Ini bagi mikot makani ihram umrah bagi orang yang tinggal di Makkah, ya kan? Jadi keluar dari tanah haram itu ke tanah halal, ya. Dan presiden memadai atau cukuplah jurusan mana saja yang dikehendakinya yang terdekat dengan kota Makkah. Orang yang berada di Makkah hendak keluar ke tanah halal untuk melaksanakan ihram umrah. Kalau ia berihram umrah di dalam batas tanah haram, sahlah ihramnya, tetapi hendaklah ia keluar lagi ke tanah halal agar terlepas dari dosa. Dan kalau tidak keluar dari tanah halal, maka ia berdosa dan wajib membayar denda. Nah, jadi mikot makaninya orang yang
Artinya penduduk yang tinggal di kota Mekah itu keluar dulu tadi dari tanah halal, terserah dia di mana yang dikehendakinya. Supaya tidak berdosa, yang terlepas dari dosa. Dan kalau pada keluar dari tanah haram tadi, ya kan tanah halal, maka ya berdosa dan wajib membayarkan. Adapun yang terafdol nikmat makani dalam melakukan ihram umrah dari tempat yang bernama Ji'ranah atau Ja'ranah yang jaraknya dari kota Makkah sekitar 12 mil dari kota Makkah. Dan menurut sebagian ulama jaraknya 18 mil. Jadi ada yang mengatakan 12 mil, ada yang mengatakan 18 mil. Nabi berihram umrah dari Ja'ranah ke Ji'ranah, dan menurut Azra'i meriwayatkan dari Jundi tentang fadilah Ji'ranah karena 300 orang Nabi berihram umrah dari Ji'ranah tersebut. Itu ya menurut riwayat Azra'i. Sesudah itu tempat yang bernama Tan'im yang jaraknya dari kota Makkah sekitar 3 mil. 3 mil. Malah memang ada yang tadi 12 mil, ada yang mengatakan 18. Ini Tan'im ya kan? Ini mikot ya. Nabi pernah menyuruh Aisyah berihram umrah dari Tan'im, dan sekarang ini dinamakan Masjid Aisyah. Tan'im itu. Sesudah Tan'im ialah tempat yang bernama Hudaybiyah. Hudaybiyah yang jaraknya dengan kota Makkah sekitar 12 mil. Sama lagi tadi 12 mil jaraknya. Dan menurut sebagian ulama jaraknya 18 mil dari kota Makkah. Sama lagi tadi jaraknya. Karena Nabi bersolat sunat ihram dari sana ketika akan masuk ke kota Makkah untuk menyelesaikan umrahnya. Orang yang datang dari luar kota Makkah, baik bagi orang Makkah yang pergi ke luar kota Makkah maupun bagi orang yang datang dari daerah lain yang ingin berihram haji dan umrah, maka mikot makaninya telah ditetapkan oleh Rasulullah yang sesuai dengan arah kedatangan mereka, sesuai dengan arah kedatangan mereka. Ini sudah diarahkan oleh Rasulullah SAW. Mikot makani bagi orang yang datang dari jurusan Tuharah Yaman, jangan Tuharah Yaman, ialah Yalamlam atau kota Jeddah, ya. Yalamlam atau kota Jeddah. Orang yang datang dari jurusan Tuharahnya Yaman, Yaman. Mikot makani bagi orang yang melalui daerah Najd dan Hijaz
adalah qardul manazil. Qardul manazil. Miqat makani bagi orang yang datang dari jurusan Irak dan Khurasan ialah Zatul Anak, ya, Zatul Anak. Kalau kita Indonesia ini alhamdulillah sebenarnya yang kita dari arah Indonesia dari daerahnya mikot makannya adalah Yalamlam atau Kota Jeddah, ya, sampai Kota Jeddah. Aku dulu kemarin di Kota Jeddah yang pertama itu, ya, Kota Jeddah langsung sampai Jeddah, langsung pakaian ihram, langsung berniat. Itu yang dari arah Indonesia, yang Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, sama. Ketika mikot ini jaraknya dengan kota Makkah sekitar 2 marhalah. Apa tadi? Orang yang berada di daerah Najd, Hijaz, ya kan? Atau yang datang dari jurusan Irak dan Khurasan, atau yang datang dari Tuharah Yaman tadi. Ketiga mikot ini jaraknya dari kota dengan kota Makkah sekitar 2 marhalah. Mikot makani bagi orang yang datang dari jurusan Mesir dan Maroko dan yang melalui negeri Syam yang melewati kota Tabuk, maka mikot makaninya Juhfa, yaitu nama sebuah kampung yang sudah ditinggalkan orang sesudah kota Rabik, yang jaraknya dengan kota Makkah sekitar 6 marhalah. Dan mikot makani bagi orang yang datang dari jurusan kota Madinah, ya, ialah Zulhulaifah. Orang yang datang dari Madinah, yang sekarang ini dikenal dengan nama Bir Ali, yang jaraknya dengan kota Makkah sekitar 3 mil. Ialah termasuk mikot yang terjauh dari kota Makkah kalau dibandingkan dengan mikot yang lainnya. Bagi yang melalui daerah yang tidak ada mikotnya, maka kalau bertempat dengan suatu mikot, baik di sebelah kanan atau sebelah kirinya, maka hendaklah ia berihram dari daerah yang bertepatan dengan mikot itu, baik mikot yang berada di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Tidak boleh bertepatan dengan mikot yang berada di hadapannya atau di belakangnya. Tetapi kalau tidak jelas mikot itu atau tidak jelas apakah tempat itu bertepatan dengan mikot, hendaklah ia berijtihad dalam menentukan tempat mikotnya, dan sunat baginya berhati-hati, ihtiyat. Dan kalau bertepatan dengan 2 mikat dan salah satunya lebih dekat, maka tempat yang terdekat itulah mikotnya. Kalau kedua mikat itu sama jaraknya, maka mikot yang terjauh dari Makkah
itulah mikatnya. Sekalipun tempat bertepatan dengan mikat yang terdekat dengan kota Makkah, lebih dahulu dicapainya dari mikot yang terjauh dari kota Makkah. Dan kalau kedua mikot sama jarak dekatnya dengan kota Makkah, maka hendaklah ia berihram dari tempat yang bertepatan dengan kedua mikot itu. Dan kalau tidak bertepatan kepada salah satu dari kedua mikot sebelum tiba ke tempat yang bertepatan dengan kedua mikot, maka hendaklah ia berihram dari tempat yang pertama yang bertepatan dengan mikot itu. Tidak boleh berniat sampai betul-betul bertepatan dengan mikot yang dua. Seperti juga tidak boleh bagi yang melalui jalan Dzulhuleifah tadi menunda ihramnya sampai ke Dzulhuleifah. Siapa yang bertempat tinggal antara mikot dan kota Makkah, maka mikotnya adalah tempat tinggalnya. Dan kalau pada pertengahan jalan menuju Makkah tidak ada mikot, dan kalau tidak bertepatan dengan salah satu mikot, hendaklah ia berihram dari tempat yang jaraknya 2 marhalah dari kota Makkah. Siapa yang melalui mikotnya namun ia tidak ingin mengerjakan haji dan umroh, maka mikotnya ialah tempat di mana timbul keinginan naik haji atau umroh. Ya. Siapa yang melalui mikotnya namun ia tidak ingin mengerjakan haji dan umroh, maka mikotnya ialah tempat di mana timbul keinginan naik haji atau umroh. Siapa yang melalui mikot sedang ia ingin menunaikan haji atau umroh, wajib ia berihram dari mikot, karena kalau ia melampauinya sesudah itu baru berihram dan tidak berniat kembali ke mikot atau ke tempat yang jaraknya sama jauh dengan mikot, maka para ulama telah ijma mengatakan wajib membayar dam. Wajib membayar dam. Artinya berniat tadi yang mengambil mikot nanti lewat pada tempat yang ditentukan. Ada semestinya sudah lewat tempatnya hanya berniat, itu bayar dam. Karena melalui mikot, ya kan? Karena sebabnya tadi melalui melewati mikot, dan wajib kembali ke mikot dengan ihramnya, kembali basah. Dan kalau ia telah berihram atau ingin berihram dari mikot, kalau belum berniat, kalau belum berihram, masih juga dianggap berdosa karena sengaja meninggalkan ihram dan mikot, meninggalkan ihram dan mikot, terkecuali adanya uzur. Dan ia wajib membayar dam sesudah melalui mikot pada tahun itu juga. Dan ia boleh tidak kembali ke mikot, tetapi cukup ke tempat yang jaraknya sama dengan jarak kota Makkah dengan mikotnya sebelum dia mengerjakan ibadah haji dan umroh. Dan juga boleh tidak kembali ke tempat ke mikot karena adanya uzur.
Kalau ia kembali sesudah mengerjakan haji dan umrah sekalipun hanya mengerjakan tawaf qudum saja, tidaklah menghapuskan dam, karena ia telah mengerjakan ibadah dengan ihram yang belum sempurna. Ihram dari miqat lebih afdal. Ihram dari miqat lebih afdal dari berihram dari negerinya, karena Nabi SAW berihram haji dan umrah pada tahun perjanjian Hudaybiyah dari Dzulkhalifah, bukan dari kota Makkah. Kemudian pasal berikutnya rukun haji dan umrah. Rukun haji ada 6 perkara. Rukun haji ada 6 perkara. 1. Ihram, ialah berniat memulai mengerjakan ibadah haji. Ya, ihram tadi. Nah, jadi orang kalau lalapian ihram ini ya kan, 1 lembar untuk dijadikan sarung, 1 lembar untuk dijadikan selendang, ya kan, dan kada boleh memakai yang jahit, kada boleh memakai pakaian yang ada jahitan, ya kan. Jadi kada boleh bacawat segala macam bulu-bulu ya kan. Gantung ya kan. Kada boleh memakai pakaian yang berjahit, itu bagi lelakian. Tapi kalau begini ya kada apa ya kan. Ini lelakian ya. Jadi rukun haji tadi ada 6 perkara. Yang pertama ihram, ialah berniat memulai mengerjakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, wukuf, yang ini berhenti di Arafah, wukuf. Yang ketiga, tawaf di Baitullah. Yang keempat, sa'i, berlari dari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Yang kelima, halq atau bercukur, ya kan? Tahallul kita. Bercukur rambut atau mengguntingnya. Yang keenam, tertib pada sebagian besar rukunnya. Tertib artinya bersusun, ya kan, urutan, jangan bolak-balik. Pada sebagian besar rukunnya, karena wajib mendahulukan ihram dari rukun-rukun yang lain. Mendahulukan rukun dari rukun yang di belakangnya, mendahulukan tawaf dari sa'i, boleh mendahulukan bersyukur dari tawaf dan sa'i, dan boleh membatalkan bersyukur dari tawaf dan sa'i. Kemudian rukun umrah ada 5 perkara. Yang pertama, 1 ihram, ya kan? Ihram, ya, pakai pakaian yang putih-putih tadi, ya kan? Yang dijadikan sarung 1, jadikan selendang 1, lalu berniat, ya kan? Kemudian yang kedua, tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya kan? Mulai Hajar Aswad, berdekatan dengan Hajar Aswad, situ memulainya, ya kan? Lalu keliling 7 kali. Kemudian setelah itu sa'i antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali juga, 7 kali boleh. Dan yang keempat, tahallul atau bersyukur. Dan yang kelima, tertib pada seluruh rukunnya. Nah, jadi kalau umrah ini mudah aja, ya, satu matnya waktunya, satu matnya waktunya, awas itu haji, ya kan, kalau sebenarnya waktunya. Kemudian pasal berikutnya
ihram. Ketahuilah ihram menurut syara mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji atau umroh dari makna yang kedua, dan makna yang kedua mulai mengerjakan haji atau umroh atau keduanya dalam satu mikot. Maka arti yang pertama itulah yang dikehendaki oleh para fuqaha, sehingga mereka mengatakan ihram itu termasuk salah satu rukun. Dan arti yang kedua ini dimaksudkan oleh para fuqaha sehingga mereka mengatakan sah ihram dengan niat. Menurut arti yang kedua dimaksudkan permulaan pekerjaan ihram, dan semenjak itu pula diharamkan beberapa macam perbuatan yang akan diterangkan dalam uraian yang akan datang. Yang diantaranya ihram dianggap batal karena bersenggama dan murtad, dan menurut arti yang dimaksud dalam uraian ini. Nah, jadi kalau sudah memakai pakaian ihram berniat, ya baik ihram haji atau ihram umroh, nah itu ada larangan-larangan yang mesti kada boleh kita kerjakan. Ihram ada dua macam. Pertama, ihram muayyan, yakni ihram yang ditentukan, umpamanya dalam niat ihram diniatkan ihram haji atau ihram umroh atau ihram untuk keduanya. Ya kan? Jadi ihram itu ada ihram untuk haji aja, ada ihram untuk umroh, ada ihram untuk haji dan umroh, ya kan? Itu haji dan umroh itu hajinya haji kiran, ya. Kalau tamattu ihram pada huluannya haji. Kalau ifrad haji huluannya hanya ihram. Ya kan? Kalau keduanya baik-baik, ya, jadi kiran haji kiran namanya. Baik-baik. Jadi niatnya ihram itu tadi haji dan umroh. Kalau haji tamattu itu bisa umroh dulu, ya kan? Ihram umroh dulu selesai kan ihram haji. Sudah para waktunya para hukum hanya di situ ihram haji. Jadi umroh itu beberapa kali bisa, ya kan? Setiap hari itu bisa. Ya kan, hari ini misalnya ihram umroh, kata mikot ihram selesai, ya kan? Ini namanya jagoannya. Yang tak kali di haji ini kan ada dua kali, sekali aja kawan. Kalau mau ada dua kali hajinya ihram haji kada kawan, hanya sekali. Karena waktunya sudah ditentukan, ya kan? Hukumnya di tanggal 9. Ya kan, ada hukum yang apa kada kawan? Hukumnya pada tanggal 9 ya kan, kemana hukum kita? Kalau umroh kada ada hukum, ya kan? Yang kedua, sedang jalan. Insyaallah kita sambung lagi malam Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang kita, guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala hajat kita dan mudah-mudahan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.